Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azhara. Saya dari kelas TAN 1A dengan NIRM 01012124 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman transgenik untuk meningkatkan kualitas tanaman. Yang saya kutip dari jurnal Upaya Peningkatan Kualitas Tanaman Kedelai melalui pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi kelangkaan pangan, yang saya ambil dari jurnal Editando dan Muhammad Afif Juradi. Sebelum masuk ke pembahasan, apa itu tanaman transgenik dan apa bedanya dengan rekayasa genetik? Tanaman transgenik merupakan suatu tanaman yang memiliki gen atau telah disisipi gen dari suatu organisme lain yang dapat pula disebut sebagai genetically modified organism atau disebut dengan organisme yang termodifikasi secara genetik. Sedangkan rekayasa genetik merupakan upaya melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat yang baru. Kenapa tanaman kedelai perlu ditransgenik? Jadi, masalah yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk semakin pesat. Jadi, saat ini menjadi tantangan bagi usaha penyediaan pangan. Badan Pangan Dunia atau FAO memperkirakan akan terjadinya kelangkaan pangan pada tahun 2050 yang akan mendatang. Yang kedua, tanaman kedelai merupakan komoditas pangan terpenting di Indonesia setelah padi dan jagung. Sementara, kebutuhan kedelai akan terus meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan akan melampaui produksi dalam negeri. Lalu bagaimanakah menjawab tantangan tersebut? Menurut Survei Negara 2011, beliau menjawab dengan penerapan bioteknologi dan dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan pangan dengan ditemukannya teknologi transgenik atau yang disebut dengan GMO. Penyisipan gen dalam tanaman transgenik umumnya lebih diarahkan ke tanaman pangan untuk menciptakan kualitas tanaman yang lebih baik dari sebelumnya. Salah dalam budidaya tanaman kedelai yaitu adanya hama penggeret polong. Hama penggeret polong adalah salah satu hama yang sulit dikendalikan secara konvensional. Lalu, bagaimanakah strategi untuk menghilangkan hama tersebut? Dengan penggunaan varietas pakan merupakan alternatif terbaik dan cukup aman untuk saat ini. Agar mendapat varietas kedelai yang tahan hama, maka diperlukannya yang pertama adalah metode transfer gen dengan perantara vektor agrobakterium. Kedua, ada penyisipan gen dengan transfer gen atau proteinase in vitro. Hasil jurnal gen proteinase in vitro melalui Agrobacterium tumefaciens pada tanaman kedelai telah berhasil dilakukan dan dengan dihasilkannya satu tanaman AT1 atau tidar yang menunjukkan hasil PCR positif terhadap gen proteinase in vitro. Hasil selanjutnya, expand kotiledon muda dengan kerapatan 1 kali 10 pangkat 8 sel per mililiter dan lama inokulasi 90 menit dan lama kultivasi 5 hari adalah yang terbaik untuk transformasi kedelai melalui Agrobacterium tumefaciens. Gambar embrio somatik dan aklimasi tanaman kedelai tidar atau AT1 hasil transformasi melalui Agrobacterium tumefaciens dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar A adalah planet dan gambar B adalah aklimasi dalam pot dan gambar C adalah tanaman AT1 di dalam rumah kaca. Herman dan kawan-kawan telah melakukan pengujian terhadap individu AT1 bahwasanya tanaman kedelai memiliki ketahanan hama penggeret polong yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kerusakan pada polong. Jadi, dapat diambil kesimpulan, metode transformasi genetika melalui Agrobacterium tumefaciens mampu meningkatkan kualitas tanaman kedelai. Sekian hasil video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.